Marilah kita mendengarkan renungan harian yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 26. Demikian dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimanakah suasana hidup kita saat mendapatkan dan merasakan keadilan? Tentu suasana kita bahagia. Tentu suasana kehidupan kita dipenuhi oleh rasa damai. Demikian juga jika kita lihat di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Harapan seluruh umat bangsa Indonesia tercermin di dalam sila kelima yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita memimpikan di dalam negara kita Indonesia ini kita menerima keadilan. Tidak ada di antara kita satu suku atau siapapun yang diistimewakan pelayanannya. Semua kita mendapatkan persamaan pelayanan dari pemerintah, dari negara kita di Indonesia ini. Seluruh harapan manusia juga mengharapkan adanya keadilan. Saudara-saudari, tentu kita masih mengingat bagaimana peristiwa saat Tuhan Yesus itu disalibkan. Kita melihat bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena dari yang mengadili Tuhan Yesus Kristus, baik itu Raja Herodes dan juga Pilatus, tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan kita Yesus Kristus itu dijatuhi hukuman dan disalibkan? Tentu kita akan bertanya-tanya dalam kehidupan ini, masih adakah kuasa-kuasa yang mencoba-coba mematahkan keadilan di dunia ini? Tetapi saudara-saudari, dalam nas renungan ini firman Tuhan mengatakan saat ini Dia akan memberikan kepada kita keadilan, dan juga Dia akan memberikan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya. Jika kita sudah yakin dan menerima firman Tuhan ini, tentu kita tidak akan takut lagi untuk menyatakan dan menegakkan keadilan di dunia ini. Sebab Allah telah berfirman dan Allah telah menyatakan Dia akan hadir memberikan keadilan itu. Saudara-saudari, tanpa ada keadilan di dunia ini, tentu yang terjadi adalah pasti keributan. Kita tidak akan menerima kedamaian. Jika kita membayangkan bagaimana keadilan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa di dunia ini, oleh lembaga-lembaga tertentu, orang yang baik dijatuhi hukuman, sementara orang yang jahat tidak dihukum. Tentu kita sebagai bangsa dan bernegara di Indonesia ini akan merasa tidak ada lagi perlindungan hukum, perlindungan apapun untuk melindungi kehidupan kita. Keadaan akan semakin kacau, kejahatan akan semakin meningkat. Kemudian keributan, demonstrasi
akan selalu ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Keadilan telah diberikan oleh Allah bagi kita, seperti yang Tuhan firmankan pada saat ini. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran dan keadilan itu. Sebab saat kita menyatakan keadilan dan kebenaran, disitulah kita menghadirkan kuasa Allah mengalahkan kuasa kejahatan. Jangan biarkan kuasa kejahatan ini menguasai kehidupan kita, tapi hadirkanlah kasih Allah di dalam keadilannya. Jika kita mampu membagikan dan menegakkan keadilan itu adalah wujud kasih kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Sama seperti tindakan Allah yang mengasihi kita. Dia memberikan keadilan. Orang-orang yang jahat, yang tidak mau hidup di dalam firman-Nya, suatu hari kelak saat dia datang, maka Allah akan memberikan penghukuman baginya. Tetapi orang-orang yang mau hidup benar dalam firman-Nya, dia akan naikkan dan angkat dia di dalam kerajaan Allah. Amin.